Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk bisa bertolabul ilmi. Dan hari ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling pada anak usia dini untuk perilaku yang agresif. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memahami perilaku agresif pada anak usia dini, tentunya kita juga perlu mereview kembali tentang bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan itu adalah sebuah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor atau tenaga ahli kepada klien atau konseli untuk membantu konseli keluar dari permasalahan yang dialaminya. Sedangkan konseling, upaya bantuan juga yang diberikan oleh konseli, tapi tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Kalau bimbingan lebih kepada preventif, kita memberikan pemahaman kepada konseli, sedangkan konseling biasanya adalah bersifat kuratif. Kuratif yaitu sebuah pengobatan atau sebuah solusi yang dilakukan ketika seorang anak telah atau dalam sebuah masalah. Dalam konseling, klien tidak diperlakukan seperti orang yang sakit mental atau kelainan mental sehingga harus diobati. Tapi klien diposisikan sebagai orang yang mampu menentukan pilihan, membuat keputusan, dan juga bertanggung jawab atas resiko pilihan yang diambil. Konseling berorientasi pada sekarang, pada saat ini, dan juga pada masa yang akan datang, bukan pada peristiwa masa lalu. Sehingga bagaimana konselor membantu dan menawarkan konseli untuk menatap masa depannya, apa yang bisa dilakukan di masa depannya. Sehingga dalam konseling tujuannya adalah si klien mampu menghadapi masa depan dengan lebih baik. Kemudian dalam konseling, konselor tidak menyamakan kliennya sebagai pasien. Jadi kedatangan klien kepada konselor juga tidak dipersepsikan sebagai orang yang menyerahkan nasib kepada konselor, menyerahkan nasib, menyerahkan jiwa raganya, tetapi justru kedatangan klien adalah disambut sebagai sebuah partner kerja yang siap bekerja sama secara mutual. Artinya antara konselor dengan konseli saling bekerja sama untuk mencapai tujuan konseling, yaitu saling bersinergi sehingga bukan konselor yang memberikan sebuah masukan atau sebuah jalan keluar, tapi membantu bagaimana konseli bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupannya, sehingga klien di sini memiliki peran yang kuat dalam proses konseling itu sendiri. Kemudian dalam proses konseling, konselor secara moral tidak boleh netral, atau bebas nilai.
Justru yang lebih baik dari seorang konselor adalah punya sebuah nilai moral dan juga spiritual yang matang. Sehingga dalam proses konseling, konselor tidak akan selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh klien. Kemudian mengiyakan setiap perbuatan klien, keputusan klien, yang mungkin akhirnya membuat klien mengambil keputusan yang salah atau pesimis terhadap dirinya, apatis bahkan skeptis. Nah, dengan standar nilai moral yang dimiliki oleh seorang konselor dan juga spiritual yang dimiliki oleh seorang konselor, maka ada sebuah transfer nilai dari konselor kepada klien dengan sebuah penguatan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga akhirnya apa yang disampaikan, apa yang diputuskan itu benar-benar dalam koridor nilai dan juga dalam koridor moral dan spiritual. Kemudian dalam proses konseling, seorang konselor berfokus kepada perubahan, perubahan terhadap tingkah laku, sehingga dari perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif, dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Ketika kita masuk ke dalam dunia pendidikan, terutama pada dunia pendidikan anak usia dini, tentu banyak masalah-masalah yang kemudian dihadapi oleh para peserta didik dalam proses pendidikannya. Permasalahannya diantaranya yang pertama adalah hubungan antara peserta didik dengan sekolah. Hubungannya antara anak didik dengan sekolah adalah pola interaksi secara administratif dan juga edukatif. Artinya, dia berhadapan dengan lokasi sekolahnya, dengan guru-gurunya, kemudian juga dengan teman-temannya, fasilitas, sarana-sarana, dan aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan sekolah. Seringkali seorang anak akan mengalami permasalahan dalam menjalin hubungan antara dirinya dengan pihak sekolah. Nah, masalah yang terjadi biasanya sebuah amukan, sebuah amarah seorang anak ketika misalkan nilainya tidak baik atau dia tidak naik kelas, dengan cara dia merusak fasilitas belajar atau kebencian dia terhadap gurunya, atau terdapat sebuah kelompok-kelompok antara peserta didik sehingga menimbulkan sebuah perkelahian di antara sesama pelajar. Kemudian rendahnya akademik dan juga bentuk-bentuk yang memang permasalahan terkait yang sejenis dalam hubungannya antara anak didik dengan sekolahnya. Nah, dalam hal ini tentu seorang konselor atau guru bimbingan konseling harus mampu memberikan sebuah pertolongan ataupun bantuan kepada peserta didik yang bermasalah dengan sekolah tersebut. Seorang guru bimbingan konseling mampu menjadi pelopor untuk gerakan anak didik sehingga anak didik bisa merasa bangga dengan sekolahnya. Nah, dengan cara ini adalah sebuah penyelenggaraan bimbingan dan konseling untuk membantu perilaku permasalahan yang berkaitan dengan anak didik dan sekolah anak bisa diatasi. Kemudian dalam sekolah, selain hubungannya dengan sekolah itu sendiri, ada yang kedua adalah hubungan antara anak didik dengan keluarganya. Jadi seorang anak hubungannya dengan keluarga adalah hubungan dengan orang tuanya. Rumah adalah merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Sementara orang tua adalah guru yang utama bagi seorang anak. Sedangkan sekolah merupakan sekolah formal adalah pendidikan yang kedua untuk anak.
hubungan anak didik dengan keluarga ini tidak bisa diabaikan. Apalagi dalam proses yang kemudian pembelajaran ini akan berpengaruh bagaimana hubungan seorang anak di dalam keluarganya. Seringkali anak-anak yang bermasalah di dalam keluarga itu juga menjadi anak yang bermasalah di sekolahnya. Sehingga kita bisa melihat ada anak-anak yang tidak konsentrasi dalam belajar atau mungkin prestasi belajarnya menurun, ya. Nah, dalam hal ini tentu ada pertolongan, ada bantuan dari seorang guru, khususnya adalah guru bimbingan konseling, bagaimana menguatkan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Sehingga problem anak dengan orang tuanya ketika di rumah yang tidak diatasi itu bisa berdampak fatal bagi prestasi akademik. Bahkan mungkin bisa mengakibatkan pelajar tersebut terancam sia-sia sekolahnya, ya. Akhirnya tidak lagi melanjutkan sekolah. Maka tugas dari seorang guru bimbingan konseling ini bisa menjangkau antara permasalahan anak-anak dengan keluarganya, tidak hanya di sekolah saja. Kemudian, hubungan yang ketiga adalah hubungan antara anak didik dengan lingkungannya. Jadi problem lain yang terjadi dalam seorang anak ketika dalam pendidikan tidak hanya dengan sekolahnya, kemudian juga dengan orang tuanya atau keluarganya. Nah, hubungan yang lain adalah dengan lingkungannya. Permasalahan-permasalahan biasanya yang dihadapi adalah keterasingan, ya, atau dia merasa pemalu, dia merasa minder, dia pendiam, kemudian dia lemah mental, bahkan memiliki perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, ini adalah hubungan antara anak dengan lingkungannya. Dan tentu tugas seorang guru BK khususnya di dalam sekolah, membantu anak-anak bersikap dan juga memiliki perilaku yang positif di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Sehingga dia bisa menerima realitas sosial dan juga terhindar dari sesuatu hal yang kemudian bersifat negatif kepada dirinya. Yang keempat adalah hubungan seorang anak dengan masa depannya. Jika tadi adalah dengan sekolahnya, kemudian dengan keluarganya, lalu kemudian lingkungannya, yang keempat ini adalah hubungan dirinya dengan masa depannya. Artinya, hubungan yang berkaitan dengan kapan, kemana, kelanjutan studinya harus dilanjutkan. Jika sekarang seorang anak didik adalah masih di bangku PAUD, maka kemana selanjutnya dia akan melanjutkan? Ke sekolah dasar seperti apa? Atau ketika seorang anak ada di dalam sekolah dasar, maka melanjutkan ke sekolah mana, ke SMP mana, atau ke sanawiyah mana, atau ke pesantren mana yang mungkin dia akan melanjutkan. Begitupun seterusnya, dari SMP ke SMA atau SMA bahkan ke perguruan tinggi. Nah, itu adalah hubungan antara anak-anak dalam proses pendidikannya. Tentu sebagai guru bimbingan konseling membantu peserta didiknya, memberikan pencerahan kepada peserta didik, bahkan juga kepada orang tuanya, agar mempersiapkan diri menghadapi tantangan untuk menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik. Ya, selain memotivasi seorang anak untuk terus belajar. Baik, nah selanjutnya, lalu bagaimana keterhubungannya dalam perilaku agresif pada anak usia dini? Lalu bagaimana bimbingan konseling yang dilakukan untuk anak-anak yang memang mengalami perilaku agresif? Nah, untuk kita sampai pada proses bimbingan dalam proses perilaku yang agresif itu sendiri, kita juga mesti memahami bahwa agresif itu adalah seperti apa maksud dari agresif. Jadi agresif memiliki akar kata dari bahasa Latin adalah
greedy. Jadi bisa diartikan juga to attack, artinya serangan atau serbuan. Sehingga dari akar kata tersebut kita bisa menjelaskan bahwa perilaku agresif melibatkan orang lain yang dijadikan sebagai objek dalam tindakan tersebut. Kalau dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, maka agresif ini diartikan sebuah sifat, ya, bersifat atau bernafsu menyerang, cenderung atau ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat. Sehingga perilaku agresif seringkali adalah sebuah perilaku yang bisa merugikan orang lain. Perilaku agresi ini adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan kerugian yang dialami oleh korban itu bisa berupa baik kerugian secara fisik ataupun secara psikologis. Sehingga perilaku agresif itu menggambarkan keaktifan pelaku, ya, dan menegaskan bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak, untuk merugikan orang lain, sehingga perilaku yang dilakukan secara tidak sengaja tidak termasuk dalam kategori agresif. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa pengertian dari agresif itu sendiri, maka kita pun perlu memaknai karakteristik dari agresif. Jadi karakteristik agresif yang pertama adalah agresif itu merupakan tingkah laku yang membahayakan, menyakitkan, dan juga melukai orang lain. Kemudian karakteristik yang kedua, agresif merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk melukai, untuk menyakiti, dan membahayakan orang lain. Atau dengan kata lain, ya, dilakukannya dengan sengaja. Nah, karakteristik yang ketiga, ya, karakteristik yang ketiga, agresif tidak hanya dilakukan, ya, tidak hanya melakukan lalu kemudian melukai korban secara fisik, tapi juga secara psikisnya atau secara psikologisnya. Misalnya dengan menghina atau misalkan menyalahkan orang lain, itu juga termasuk agresif. Nah, berdasarkan dari pengertian, kemudian karakteristik dari agresif itu sendiri, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa perilaku agresi adalah perilaku yang berasosiasi negatif, yaitu mengarah pada perilaku menyakiti orang lain, baik secara fisik ataupun secara mental, secara psikologis, yang dianggap sebagai mekanisme untuk melepaskan energi destruktif sebagai cara melindungi stabilitas intrafisik pelakunya itu sendiri. Lalu ketika kita memaknai perilaku agresif, tentu kita juga perlu memahami bagaimana perilaku agresif itu terbentuk. Ada teori pembentukan perilaku agresif. Maka yang bisa kita lihat, kacamata teori itu adalah kita bisa lihat dari kacamata psikologis, dari etologis, kemudian juga dilihat dari sosiologis, dari biologis, dari frustasi agresi, bahkan dilihat dari teori belajar sosial, teori kognitif, dan juga teori kepribadian. Nah, kita masuk ke dalam teori yang pertama, ya. Dalam pembentukan perilaku agresif dilihat dari teori insting. Jadi dalam teori ini, kenapa perilaku agresif itu muncul? Jadi berdasarkan teori insting, perilaku manusia itu didorong oleh adanya insting.
yaitu sebuah perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatik dari dalam yang dibawanya sejak lahir. Beberapa ahli memang memandang bahwa pengalaman masa awal kehidupan berpengaruh terhadap kondisi mental dan perilaku agresif. Seperti contohnya adalah tokoh psikoanalisis Sigmund Freud, Erik Erikson, dan juga John Bowlby. Nah, tiga tokoh ini memang berada dalam aliran psikoanalis, ya, penemu dan kemudian pelopor dari aliran psikoanalis, dan di dalam salah satu teorinya adalah teori insting. Artinya memang sudah terjadi, sudah ada bawaan sejak lahir. Insting marah itu ada dalam lahir, dalam diri individu. Kemudian yang kedua adalah teori biologis. Kalau teori biologis merupakan penelitian tentang penurunan sifat-sifat induk kepada turunannya. Jadi teori biologis dilihat dari konsep genetik, artinya bahwa perilaku agresif ini adalah merupakan turunan yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian dalam teori biologis ini sebelumnya adalah pandangan tentang teori hereditas yang memang dianggap tidak ilmiah. Tetapi kemudian teori Mendel dengan teori biologisnya menjelaskan bahwa penurunan sifat-sifat induk itu tidak lagi dianggap sebagai hipotesis belaka, tapi memang terbukti secara ilmiah. Dengan demikian bahwa genetika itu memang bisa memberikan sebuah pengaruh yang besar kepada turunannya terkait dari agresif. Jadi ada faktor dari hereditas, faktor keturunan, dan faktor biologis. Kemudian yang ketiga, pembentukan perilaku agresif. Yang ketiga adalah teori frustasi agresi. Agresi dilihat dari teori frustasi agresi ini adalah sebuah dorongan yang diarahkan pada tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan deprivasi. Sedangkan frustasi didefinisikan sebagai interferensi eksternal terhadap perilaku yang diarahkan pada tujuan. Jadi pengalaman yang membuat frustasi bisa mengaktifkan keinginan untuk bertindak terhadap stimuli yang menyebabkan frustasi sehingga bisa menimbulkan perilaku agresif. Kekurangannya dari teori ini adalah perasaan tidak aman, ya, menjadi sebuah hal yang penting sehingga membentuk perilaku agresif. Kondisi tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, stimuli yang mengakibatkan frustasi itu berdampak akhirnya timbullah sebuah perilaku agresif. Teori yang keempat adalah teori belajar sosial. Dalam teori belajar sosial ini menekankan sebuah pentingnya dari pengamatan, dari observasi. Sebuah perilaku menjadi modeling, kemudian sikap dan reaksi emosional lainnya. Teori ini tentu adalah merupakan teori dari aliran behavioris. Jadi pendirinya atau penemunya adalah Albert Bandura, ya. Jadi Albert Bandura mengeluarkan teori belajar sosial dan menegaskan bahwa belajar sesungguhnya bukan merupakan suatu perbuatan yang mudah. Kalau tidak dapat dikatakan sesuatu yang sulit, jika orang semata-mata menyandarkan diri atas tindakan mereka terhadap apa yang dimilikinya. Tapi
disadari bahwa umumnya perilaku individu itu dipelajari secara observasional melalui model, yaitu bagaimana perilaku itu diamati, bagaimana mengamati suatu perilaku sehingga perilaku tersebut baru dibentuk, dan peristiwa ini kemudian menjadi informasi yang penting dalam mengarahkan perilaku. Penelitian-penelitian dalam teori belajar sosial ini, asumsi dasarnya adalah sebagian besar perilaku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas perilaku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Katakan dalam sebuah keluarga ada anak, lalu kemudian melihat ayah dan ibunya ketika dalam situasi yang tidak nyaman, dia kemudian bersikap marah, memperlihatkan perilaku agresif. Maka seorang anak ketika dalam kondisi yang sama, dia akan mencontoh, akan mengobservasi, mengamati perilaku orang tuanya, dan kemudian dia juga memperlihatkan perilaku agresif, perilaku marahnya, perilaku amukan tadi. Itu pun yang terjadi kepada seorang anak kecil ketika dia punya kakak. Maka dia akan memodeling perilaku kakaknya dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu adalah teori belajar sosial dari pembentukan agresif. Kemudian yang kelima, dari teori kognitif. Nah, dilihat dari aliran kognitif, Piaget ya menjelaskan kenapa perilaku agresif itu muncul, itu menjadi sebuah pijakan bahwa seorang anak itu dalam kognitifnya, menurut Piaget, membangun sendiri pengetahuan dan juga pengalamannya itu sendiri. Dia membangun sendiri pengetahuan dan juga pengalamannya. Nah, dalam pandangannya, pengetahuan datang dari sebuah tindakan, dan kemudian perkembangan kognitif sebagian besar itu bergantung pada seberapa jauh anak aktif memanipulasi serta aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dan juga melakukan sosialisasi, anak harus saling berinteraksi di antara mereka untuk saling belajar bersosialisasi dan juga melakukan komunikasi sosial. Sehingga tindakan agresi ini adalah skema kognitif yang berfungsi sebagai acuan terhadap individu bagaimana dan apa yang akan terjadi. Agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian secara konsisten itu akan berdampak besar terhadap agresivitas, karena individu secara berulang mengalaminya melalui fantasi, pengamatan, dan model. Sehingga walaupun seorang anak bisa berperilaku baik atau buruk, itu karena dia membangun pengetahuannya sendiri, sehingga dengan berulang-ulang, dengan kegiatan berulang, dengan permasalahan yang berulang, dengan keadaan yang berulang, maka terjadilah agresivitas. Dan yang terakhir adalah teori kepribadian. Jadi dalam teori kepribadian, karena manusia adalah makhluk yang berkeyakinan, yaitu meyakini adanya benar dan juga salah, kepribadian itu sangat berpengaruh terhadap perilaku agresif anak. Salah satu teori kepribadian tentang perilaku agresif dan juga kekerasan itu ditemukan oleh Thomas dan Cis. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh-tokoh tersebut bahwa anak yang mengalami gangguan dalam perkembangannya sehingga dia lekas menjadi seorang pemarah, kemudian dia sudah mudah untuk menyerang orang lain, mudah memukul, kemudian mudah untuk mencubit, menendang gitu ya. Kemudian tindakannya sulit diprediksi dan dikendalikan, itu cenderung mengembangkan
perilaku agresif pada usia selanjutnya. Sehingga ketika seorang anak terus-menerus memiliki perilaku agresif lalu kemudian tidak dikontrol, maka ini akan berkembang pada agresivitas selanjutnya di usia berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwa faktor temperamen sebagai salah satu komponen kepribadian yang berhubungan langsung dengan perilaku agresif dan juga kekerasan. Nah, ini adalah teori-teori yang membentuk perilaku agresif. Kemudian kalau kita melihat apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi perilaku agresif pada anak usia dini. Karena perilaku agresif menggambarkan fenomena yang multidimensi, yang dipengaruhi yang sangat kompleks. Tapi tentu pengaruh-pengaruh yang signifikan adalah pertama faktor keluarga. Lalu keduanya adalah faktor sekolah. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Dan juga yang keempatnya adalah kepribadian sebagai faktor utama juga yang mempengaruhi perilaku kekerasan anak usia dini. Selain itu, variabel demografis seperti jenis kelamin, kemudian urutan kelahiran, usia, pengalaman saat masa bayi, jumlah saudara kandung yang ada dalam keluarga, status sosial ekonomi orang tua, lingkungan fisik seperti iklim, cuaca, ataupun kepadatan penduduk ini berhubungan pula dengan perilaku agresif dan kekerasan. Nah, selain itu ada juga faktor non material yang bisa mempengaruhi perilaku agresif. Seperti apa? Misalnya suhu, cahaya, kemudian kebisingan. Ini juga bisa mempengaruhi kualitas suatu kawasan lingkungan hidup. Sehingga tentu ada hubungan timbal balik antara keduanya. Apabila lingkungan mendukung keberadaan seorang anak, maka perilaku agresif bisa diredam atau dikendalikan atau dikontrol. Tapi ketika alam sekeliling tidak memberikan dukungan terhadap keberadaan dirinya, maka inilah yang akan memunculkan perilaku agresif. Sehingga dari penjelasan tersebut, faktor-faktor yang disebutkan, faktor keluarga sangat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perilaku seorang anak. Dalam perspektif Islam, keluarga juga merupakan tiang agama dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena di keluarga adalah entitas terkecil dalam sebuah negara. Kalau misalkan negaranya itu baik, maka masyarakat menjadi baik, negara pun menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika keluarga-keluarga itu buruk, di dalamnya anak-anaknya memiliki perilaku agresif, tentu akan berdampak pada sosial masyarakat. Dan akhirnya juga sebuah negara akan menjadi lumpuh, akan menjadi lemah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Keluarga juga merupakan kehidupan manusia sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan juga menentukan. Karena itu seorang orang tua ataupun keluarga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan atau menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang dikenal dengan keluarga yang samara. Jadi keluarga-keluarga dalam Islam itu sangat memberikan efek yang luar biasa bagaimana pembentukan dalam seorang anak. Tapi sayangnya fungsi keluarga itu juga tidak difahami sebagai mestinya oleh seluruh keluarga. Sehingga
sejumlah keluarga masih menunjukkan sebuah karakteristik yang jauh dari nilai-nilai Islami, bahkan terjadi kekerasan justru adanya di dalam keluarga. Kekerasan domestik, kemudian praktik-praktik pengasuhan yang kurang tepat, status sosial ekonomi, latar pendidikan, dan juga kepribadian antisosial orang tua ini berkontribusi dalam perkembangan perilaku anak, termasuk perilaku kekerasan. Ketika orang tua yang bersifat pasif terhadap perilaku agresif dan kemudian memilih hukuman fisik dalam menerapkan disiplin, ini mengindikasikan sebuah kegagalan dalam pemecahan problem hubungan interpersonal dan mengembangkan perilaku non-kekerasan. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua, inkonsistensi dalam sebuah kedisiplinan, kemudian hukuman fisik dan sikap menolak orang tua dengan sikap kritis yang berlebihan, sebuah kebencian, hukuman fisik berpengaruh terhadap agresif dan kekerasan. Artinya bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga sangat berperan, sangat berpengaruh pada perilaku pembentukan agresif anak. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah penelitian, ya, anak yang usia 4 tahun dari keluarga dengan tingkat kerjasama dan dukungan yang rendah dalam pengasuhan bersama lebih cenderung untuk mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sosial dan bahkan cenderung lebih agresif dibandingkan dengan teman-teman sekelas mereka ketika di dalam playgroup atau dalam kelompok bermain. Penerapan disiplin yang otoriter itu juga bisa berdampak pada sebuah perilaku yang agresif. Peraturan yang begitu keras, kemudian kaku terhadap seorang anak, bahkan sampai memberikan hukuman fisik, ini bisa berpengaruh buruk pada seorang anak, begitupun selanjutnya pada kehidupan remaja. Nah, kemudian kepribadian antisosial juga berpengaruh terhadap perilaku kekerasan pada seorang peserta didik. Nah, selain dari aspek-aspek tadi bahwa temperamen seperti misalnya harga diri, kemudian kontrol diri, konsep diri yang negatif berhubungan juga dengan perilaku kekerasan. Jadi secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif itu lebih pada faktor internal, eksternal. Internal juga terkait dengan hereditas kepribadian yang ada di dalam dirinya. Eksternal juga terkait dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan alam, lingkungan masyarakat. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan dalam proses bimbingan dan konseling untuk menangani permasalahan tersebut, ya, permasalahan terkait agresivitas. Maka yang dilakukan dalam proses bimbingan dan konseling pada anak usia dini untuk bimbingan, karena bimbingan adalah bentuknya preventif, maka lakukanlah sebuah pemahaman bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mengontrol diri, bagaimana konsep diri yang positif, dan itu dilakukan langsung dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru melakukan proses pembelajaran, kemudian yang terkait dengan materi-materi yang bisa mengembangkan kohesivitas kerjasama, lalu kemudian tentang kepribadiannya itu dimuat, ya, ditanamkan dalam proses pembelajaran dan juga disesuaikan dengan tahapan usianya, dengan anak usia dini, dengan proses bermain.
Permainan-permainan bisa dilakukan dengan permainan kerjasama atau permainan yang sifatnya bisa meningkatkan motivasi terhadap dirinya sendiri, citra diri terhadap dirinya, konsep diri terhadap dirinya. Itu yang bisa dilakukan dengan bimbingan. Berarti melalui proses pembelajaran, melalui materi, dikemas sedemikian rupa, semenarik mungkin dengan cara bermain, sehingga akhirnya dalam diri anak tercipta sebuah konsep diri yang positif, kemudian citra diri yang positif, kemudian bagaimana dia berperilaku yang baik dengan sesama, dengan kaitan dengan nilai moral dan juga spiritual. Selanjutnya dalam proses konseling, karena konseling ini berarti sudah terjadi sebuah permasalahan jika seorang anak usia dini melakukan sebuah amarah amukan, permasalahan yang dengan temannya sehingga terjadi sebuah kekerasan atau mungkin sifatnya lebih psikologis ya seperti menghina, berkata yang kasar, maka kita bisa lakukan dengan proses konseling. Tentu konseling ini bisa dilakukan dengan konseling individu atau konseling kelompok. Jika banyak yang bermasalah, yang memiliki agresi, maka bisa kita lakukan dengan konseling kelompok. Tapi ketika misalkan hanya 1 atau 2 orang, maka kita bisa lakukan dengan konseling individu. Kita berikan pertanyaan, ya, sebuah masukan, lalu kemudian apa pendekatannya yang bisa kita lakukan? Apakah dengan pendekatan behavior atau dengan pendekatan psikoanalis atau pendekatan dengan kognitif, ya, bisa kita lakukan. Biasanya seorang anak perlu juga diterapi ketika dia mengalami sebuah amarah. Terapi-terapi yang bisa dilakukan banyak, ada terapi emotif, ada juga terapi dengan DEP atau CTC yang bisa dilakukan untuk meredam, mengendalikan dari kontrol emosinya. Jadi kita bangun emosinya sehingga emosi yang lebih baik. Lalu ketika dalam proses konseling individu, bukan kita menasehati, tapi kita bangun dia secara konteks pemahaman dari kognitifnya sehingga dia bisa membangun sebuah bangunan konsep pemikiran bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata melukai orang lain, menyakiti orang lain, sehingga dia bisa mengurangi agresivitasnya, perilaku yang buruknya dengan cara-cara yang lebih baik. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana proses bimbingan konseling terhadap perilaku agresif. Tentu kita mesti memahami agresivitas itu apa, seperti apa karakteristiknya, faktor-faktor yang menyebabkannya, sehingga selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam bimbingan dan juga proses konseling yang dilakukan. Tentu perlu proses belajar kembali bagaimana mengkonseling anak usia dini, karena memerlukan sebuah ilmu dan juga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan tahap kognitif, juga disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Baik, demikian apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi bisabilak, wallahu wafiq ila muntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.